akan tetapi agama Allah akan masuk ke rumah-rumah mereka. Artinya agama Nabi Muhammad akan tersebar. Dan enggak semua orang bisa menempuh perjalanan yang jauh tersebut. Karena itu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menyerupai seorang manusia kepada Nabi Muhammad SAW, saat Nabi Muhammad duduk semacam ini di hadapan para sahabatnya, itu malaikat Jibril duduk di depan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW mengatakan, al-Islam, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan. Ini semuanya kewajiban bagi kita umat Islam, keempat perkara ini. Tetapi yang terakhir katanya Rasulullah, wal tahujjal bait, engkau pergi haji ke Baitullahil Haram. Tetapi Nabi Muhammad menambahkan, in istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Karena itu setiap orang di antara kita yang memiliki kemampuan hendaknya dia bergegas untuk pergi haji. Sebab kalau dia punya kemampuan tapi dia tidak mau pergi haji, diundur-undur dengan alasan gak ada habisnya. Gak ada habisnya itu alasan. Entah dia bisa bilang alasan pekerjaan, alasan ini dan itu, gak ada habisnya. Selama kita punya kemampuan, berusaha, ayo langsung kita tinggal daftar, tunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diundur-undur. Sebab orang yang mengundur-undur ke haji sedangkan dia memiliki kemampuan, Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu al-baital haram falam yahuj fala alaihi an yamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Nabi SAW bilang, barang siapa yang memiliki bekal, memiliki harta yang bisa menyampaikan dia ke tanah suci, ke Baitullahil Haram, terus dia tidak mau pergi haji, dia enggan, maka silakan dia mati, kata Rasulullah, dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani, tapi jangan pernah bermimpi meninggal dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Karena itu yang punya kemampuan, buru-buru daftar, bergegas untuk berangkat haji. Sebab orang yang pergi haji, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang uang punya, harta punya, tapi nggak berangkat juga. Dan berapa banyak orang kalau mau dilihat nggak punya harta, nggak punya kemampuan, tetapi udah berkali-kali pergi haji. Masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita ini sekarang pasang niat kita. Pasang niat kita untuk pergi haji. Pasang niat di dalam hati kita, tekad kita. Terus juga ini agama Islam enak, agama Islam indah. Wallah indah ini agama. Bagaimana? Kita sekarang nih mungkin kita belum berangkat haji, mungkin kita belum punya kemampuan, tapi dengan memasang niat di dalam hati kita ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasang, kita sholat 2 rakaat, setelah sholat kita doa, ya Rabb, saya niat mau pergi haji ketika saya punya kemampuan. Dan saya bekerja cari nafkah sekarang, ya Allah, bekerja di pasar, buka toko di pasar atau di kantor atau di lain sebagainya. Saya mencari harta, itu tujuan utamanya saya mau nabung untuk pergi haji. Pasang niat kayak begitu. Amin. Itu niat kalau kita pasang, setiap keringat yang netes, kita kerja, kita cari duit, kita cari dunia, nggak ditulis sebagai kesibukan dunia, tapi dicatat oleh Allah sebagai persiapan untuk berangkat haji. Masya Allah. Sekalipun belum dapat panggilan, tapi dari sekarang tuh pahala hajinya udah mengalir. Sebab Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang diganjar oleh Allah sesuai dengan niatnya. Itu yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Dalam hadis yang sahih lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum." Di dalam riwayat disebutkan, Allah melihat kepada hati kalian dan kepada niat kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Pasang niat kita untuk melakukan ibadah haji sehingga terus tuh pahala mengalir dari Allah. Kita sekarang kalau daftar haji baru bisa pergi haji berapa tahun setelah daftar? 12 tahun. Macam-macam, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, di beberapa negeri sampai 30 tahun. Masya Allah. Kita mengharap menanti panggilan. Tahu-tahu ada aja yang
Didaftarkan 30 tahun, atau 2 tahun udah dipanggil. Amin. Begitu. Tapi itu saking lama kita nunggu tuh 30 tahun, kita kalau udah pasang niat itu 30 tahun itu nggak berhenti tuh pahala haji. Amin. Makanya kita punya Tuhan nggak ada duanya. Dia paling besar anugerahnya, karunia-Nya bakal kita. Tinggal bagaimana kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pada pergi haji itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-umrah ila al-umrah mukaffiratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laysa dzul jazaa' illa al-jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari umrah ke umrah yang berikutnya, antara keduanya dosa-dosa diampuni oleh Allah taala. Terus Nabi bilang, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada ganjaran yang patut baginya melainkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahwasanya orang yang pulang dari haji dengan membawa haji yang mabrur kharaja min dzunubihi kayyaumi waladatu ummu. Keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan di antara dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang hamba adalah berprasangka buruk kepada Allah. Bagaimana dia wukuf di padang suci Arafah, terus dia berprasangka buruk, dia lagi wukuf di padang Arafah, dia berprasangka buruk, dia bilang, nih dosa saya terlalu besar, sulit untuk diampuni oleh Allah. Itu dosa besar tuh, prasangka kayak begitu. Artinya apa? Ulama menyatakan bahwasanya orang yang berwukuf di Arafah sudah pasti yakin, nggak diragukan, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga orang yang berprasangka buruk nggak diampuni itu telah melakukan dosa besar. Sebab memang yang berwukuf di padang Arafah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tanah tempat itu. Ya, di tanah suci, tempat-tempat yang mustajab di sisi Allah. Kita tiap hari dari sejak kita lahir, kita beriman kepada Allah, kita sholat menghadap kemana? Menghadap kiblat kita Ka'bah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika setiap sholat kita ngadep doang, enggak pernah ngelihat. Tapi beruntung orang yang sampai ke sana. Dia sholat di hadapan Ka'bah, dia sujud di hadapan Ka'bah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia teteskan air matanya di hadapan Ka'bah, dan di tempat itu doa-doa diijabah oleh Allah, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sekeliling Ka'bah itu tempat-tempat semuanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai dikatakan ada satu tempat paling mustajab, salah satu tempat paling mustajab di muka bumi, tahu apa? Ketika seseorang berdiri berdoa kepada Allah di Multazam. Apa itu Multazam? Multazam itu di Ka'bah, tembok antara pintu dengan Hajarul Aswad. Itu tempat tersebut namanya Multazam. Itu sampai ada hadis Abu Salsal ya dengan doa di Multazam. Bahwasanya itu orang yang doa di situ dia bilang nih, muhajir, saya doa di sini dan saya lihat doa saya diijabah pada Allah. Gurunya bilang saya juga doa di sini dan saya melihat doa saya diijabah pada Allah. Itu semuanya para periwayat hadis terus meriwayatkan ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyatakan demikian, doa di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi orang yang mencium Hajarul Aswad, itu kelak Hajarul Aswad di hari kiamat itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menciumnya atau yang menyentuhnya dan mencium tangannya setelah menyentuh Hajarul Aswad dan seterusnya, itu kelak Hajar Aswad di hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dan bisa pergi haji ke Baitul Haram ya Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salam. Terakhir kita ini sekarang sebenarnya bisa mendapatkan pahala haji dan umrah tiap hari sempurna. Walaupun kita belum dapat panggilan, walaupun masih nunggu 30 tahun. Ya, tapi kita bisa dapat itu pahala tiap hari. Apa itu? Di dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha fi jama'ah wa jalasa fi musallahu yadhkurullah ila an takum ashamat, thumma yusalli rak'atain, falahu min al-ajr ka hajjatin wa umrah tamatain." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, bukan salat subuh sendiri, salat subuh berjamaah. Terus kalau salat subuh berjamaah itu Nabi bilang kan, salat subuh berjamaah, bukan salat duha pakai gunut. Tahu nggak salat duha pakai gunut? Subuhnya kesiangan. Subuh kesiangan, bukan itu. Tapi Nabi SAW bilang salat subuh berjamaah. Subuhnya Terus kesiangan. salat subuh berjamaah Nabi
Nabi bilang dia duduk di musolanya. Ngapain? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzikir kepada Allah sampai dapat gak lama-lama, gak perlu harian. Tahu ke berzikirnya sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau itu tuh apa namanya jamnya tuh waktu isya atau waktu syuruk. Sekitar kalau sekarang ini kalau subuh 5 kurang seperempat kita di sini ya. Kalau isyaratnya lebih kurang 1,5 jam setelah itu ya, jadi sekitar jam 6 lebih atau setengah 7 lebih kurang lebih, ya itu waktu isyarat. Ya kita zikir duduk di musola, kita zikir sama Allah. Biar 1,5 jam zikir, ngapain aja baca Al-Quran. Nah kita sama Al-Quran bagaimana? Ya mohon maaf, kadang sendal kita masih bersih dari Al-Quran kita berdebu. Habis Ramadan Lebaran udah ganti muka lagi yang sekarang. Ya kadang berdebu Quran kita. Itu baca, atur waktu. Pas subuh kita nggak diganggu sama pekerjaan atau sama apapun. Habis sholat subuh duduk di musola, kita baca Al-Quran tiap hari minimal 1 juz. Itu waktu yang tepat. Habis sholat subuh, terus kita zikir. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad tuh ngajarin kita beliau merangkum zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk dibaca di pagi hari atau di sore hari, di dalam Wirdul Latif atau di dalam Ratibul Haddad atau lain sebagainya. Itu habis subuh dibaca. Zikir sama Allah, istighfar kepada Allah, baca Al-Quran sampai terbit matahari. Habis terbit matahari kita diperintahkan sholat 2 rakaat, sholat isyraq atau setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha. Orang yang semacam ini kata Nabi Muhammad dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umrah. Masya Allah. Kita kalau pergi haji dan umrah secara fisik beneran ada aja yang kurang. Iya kan? Kita manusia. Kadang lagi pergi haji keluar dari mulut kita ucapan yang gak bagus. Ucapan yang kotor, yang kagak enak, marah di sini, marah di situ, ngomel, ngambek, macam-macam. Iya kan? Ada aja kekurangannya. Tetapi Nabi bilang ini orang yang Nabi sayang sama kita, tahu sebagian besar umatnya mungkin nggak punya kemampuan pergi haji dan umrah ke Baitul Haram. Dikasih itu kemudahan. Kita sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Nabi bilang orang yang semacam ini pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umrah. Nabi bilang yang sempurna. Yang sempurna diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Tiap kali kita bisa bawa pahala haji dan umrah, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Dan Allah sampaikan kita ke tanah suci, bisa pergi haji ke Baitul Haram dan umrah ke Baitul Haram ziarah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian.